Assalamualaikum. Kita kembali masuk ya, lanjut ke materi ikatan ion dan kovalen. Sebelumnya saya bahas dulu deh sedikit. Nah, pertama mengenai konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron ini ya, kalian bisa lihat nomor atom nih ya. Kalau misalnya di sini nih ada di atasnya atom-atomnya ya, kalau di tabel periodik. Misal saya bilang nomor atomnya 20 ya, kalsium. Nah, itu cara mengkonfigurasinya itu dengan 2 tambah 8 10 tambah 8 18 dan 2 ya, jadi 20 ya. Jadi 2 8 8, nah lalu sisanya. Oke. Itu cara konfigurasi elektron. Terus ada teori oktet dan duplet. Teori oktet dan duplet ya, itu dilakukan oleh semua atom untuk menstabilkan elektronnya ya. Maka itu setiap atom ingin berpasang-pasangan agar dia itu mencapai kestabilan. Nah, kalau dari tabel periodik ini namanya 8A ini ya, golongan 8A ini namanya unsur gas mulia. Kenapa gas mulia? Karena dia sudah mencapai kestabilan dan sehingga dia sukar bereaksi dengan atom-atom yang lainnya. Oke. Nah, sehingga yang lain itu juga ingin mencapai kestabilannya dengan atom terakhirnya itu mencapai 8. Teori duplet itu hanya dilakukan oleh atom H, hidrogen, dan He, helium. Sedangkan atom lainnya itu mengacu pada teori duplet. Nah, di sini ya, kepemilikan atom itu disimbolkan dengan titik atau X. Nah, kalian kalau misalnya bingung, misal saya bilang Al itu punya berapa elektron terakhir, jangan bingung karena kita tinggal mengacu pada dia itu golongan berapa. Dia golongan 3A, berarti Al itu punya atom terluar, elektron terluar itu 3. Nah, jadi kalian bisa memberi titik kepada Al 1 2 3 gitu ya. Nah, ini namanya struktur Lewis. Struktur Lewis ini bisa pakai X ya, silang atau titik, tapi tidak pakai yang lain. Nah, untuk ikatan ion dan kovalen ya, ikatan ini akan membentuk struktur dan membuat suatu senyawa itu punya sifat yang berbeda-beda ya. Kayak misalnya baju dari bahan katun dan dari bahan jersey. Nah, itu kan beda ya. Kenapa dia beda? Karena dia itu punya ikatan tersendiri ya. Karena ikatannya juga berbeda. Kalau ikatan ion ya, itu adalah yang salah satunya itu memberikan elektron terluarnya dan yang salah satunya itu mengambil elektron terluar punya temennya. Misal di sini NaCl. Na itu golongan 1A ya, dan Cl itu golongan 7A. Na punya 1, Cl punya 7 ya. Nah, kalau digabungkan itu kan bisa menjadi teori duplet ya. Nah, tapi siapa yang memberi dan siapa yang mengasih? Yang memberi ini yang punya 1. Kenapa? Karena kalau misalnya dia ngambil 7 punyanya Cl, maka energinya akan lebih berat. Jadi mendingan dia ngasih ke Cl 1. Nah, Cl ngambil punya 1 punya Na. Kenapa dia tidak melepas 7? Karena energinya lebih berat ya. Jadi dia lebih baik mengambil 1 punya Na. Nah, kalau misalnya saling mengambil seperti ini ya, itu disebut dengan ikatan ion. Oke. Nah, ada yang digunakan secara bersama-sama, namanya ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu misalnya yang pertama dia unsur atomnya sama, misalnya H2 O2 ya, oksigen, Cl2 Br2 F2 dan lain sebagainya. Nah, ini dia ikatannya adalah kovalen ya.
Nih lihat H-nya ya, dia satu pasang. Nah kalau dibilang satu pasang berarti ada dua. Satu pasang elektronnya itu dipakai bersama-sama. H punya satu, H punya satu. Yuk kita pakai bareng-bareng elektronnya ya, tanpa mengambil dan memberi, tanpa mengambil atau memberi elektronnya kepada temannya. Oke. Nah untuk ikatan kovalen ini ya, itu ada yang rangkap satu tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Kalau rangkap 2 seperti ini. Oh, itu kan punya 6 ya. Oh, itu punya 6. 6 butuh berapa biar jadi 8? Biar jadi teori oktet butuh 2. Makanya dia saling meminjamkan 2 elektronnya. Nah, jadi seperti ini. 1 2 3 4 5 6. Nah, yang di sini 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi ada 2 pasang elektron yang saling dipinjamkan. Maka ada rangkap 2. Nah, begitu juga dengan nitrogen golongan 5. Dia itu punya 5. Dia butuh berapa biar menjadi 8? Dia butuh 3. Maka itu dia saling meminjamkan 3 elektronnya ya, untuk berpasangan dan dipakai bersama-sama. Oke, kayak gitu ya. Nah, terus ada ikatan kovalen itu koordinasi. Apa itu koordinasi? Koordinasi itu dia hanya memberi tanpa dia hanya memberi tapi dia itu tidak menerima sama sekali gitu. Misalnya ini deh, nih ya, SO3. Oh itu kan punya 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Ini saya kasih tanda di sini. Nah ini yang titik punya S ya, 1 2 3 4 5 6. S juga punya 6. Oh punya 1 2 3 4 5 6. Di sini juga punya 6. Nah tapi lihat ya, yang di sini dia punya dia kan S itu punya 6 ya. Dia S punya 6. Dia butuh berapa? Butuh 2. 2 dari O yang di sampingnya. Nah, karena dia sudah 8 ya, jadi dia tidak membutuhkan lagi elektron dari O yang di atas dan dari O yang di bawah. Tapi O yang di atas dan di bawah itu masih butuh elektron dari S ya. Jadi si elektronnya S dipakai sama O dua-duanya. Nah, kalau yang namanya satu pasang ini dipakai bersama-sama, padahal dia punya S ya, tapi dipakai bersama-sama juga sama O. Nah, ini namanya koordinasi, kovalen koordinasi. Nah, lanjut, ada yang namanya kovalen polar dan non polar. Apa itu kovalen polar dan non polar? Kalau kovalen polar itu beda ke elektronegatifannya tinggi. Misalnya golongan 1A sama 7A ya. Nih golongan 1A sama 7A. Jadi HF, HCl. Nah, itu jauh. Nah, itu bentuk kovalennya adalah polar ya, atau BeF2. Nah, itu kovalennya polar. H2O kovalennya polar. Oke? Tapi kalau yang non polar ya, dia biasanya sama. Misalnya Cl2, Br2, I2 gitu ya, H2. Nah, itu non polar ya. Tuh, karena keelektronegatifannya sama. Nah, terus kita lihat di bawah ini gambarnya. H2O, H2O. O itu kan punya 6 ya, punya 6. 1 2 3 4 5 6. H punya 1, H punya 1. Nah, berikatan yang satu ini. Nah, dia masih menyisakan 2 pasang elektron yang tidak berikatan sama atom lainnya. Nah, yang seperti ini membuat strukturnya menjadi bengkok ya, sehingga dia disebut atom polar, kovalen polar. Ikatannya adalah kovalen polar. Nah, sedangkan yang seperti ini, Be itu memang punya 2, Cl punya 7. Jadi Be itu sudah memberikan Cl seluruhnya tanpa dia menyisakan pasangan elektron di dirinya sendiri. Nah, itu disebut kovalen non polar ya, kayak gitu. Karena dia sudah habis dipakai. Itu ya. Nih, BCl3. Nah, dia lihat, dia kan simetris ya, makanya non polar. Nah, ini NH3 itu kenapa disebut asimetris? Karena di sini punya 2, di sini punya 2, nah di sini cuma punya 1. Nah, itu asimetris. Oke?
Sampai di sini ya penjelasannya. Kalau untuk IPS kayaknya nggak terlalu mendalam banget, tapi coba kerjain review penerapan 2 ya, halaman 61. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.